Shalom, kembali lagi bersama saya, Afilia Nova Dahlia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia, itu pada tahun 1945 sampai 1950. Gereja Katolik di Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan menghadapi tantangan yang besar, namun juga memainkan peran penting dalam membentuk arah gereja yang lebih nasionalistis dan kontekstual. Nah, masa ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan gereja Katolik Indonesia dari yang semula sangat tergantung pada misionaris asing menuju gereja yang mandiri dan berjiwa Indonesia. Sini kita masuk pada pembahasan tentang kondisi gereja Katolik pada masa revolusi, itu pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, yang pertama, ada situasi politik dan sosial yang tidak stabil. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki masa perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Nah, banyak wilayah berada dalam konflik bersenjata. Kondisi ini berdampak besar pada pelayanan gereja. Komunikasi dan mobilitas para pastor serta pengiriman bantuan misi sangat terganggu. Kedua, itu ada krisis kepemimpinan dan keamanan. Banyak misionaris asing yang ditahan, diusir, atau tidak bisa menjalankan tugas karena dianggap bagian dari pihak penjajahan atau bagian Belanda dan Portugis. Nah, dalam situasi ini, tokoh-tokoh Katolik pribumi mulai mengambil alih peran pentingnya dalam pelayanan umat. Nah, kita masuk pada poin ketiga, itu munculnya kepemimpinan gereja Katolik pribumi. Nah, Monsinyur Albertus Sugijapranata SJ ditunjuk menjadi Vikariat Apostolik Samarang pada tahun 1940 dan menjadi uskup pribumi pertama. Nah, ia bersikap nasionalis dan mendukung perjuangan kemerdekaan, menjembatani antara gereja dan juga negara. Ia juga aktif menegaskan bahwa umat Katolik adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Kemudian yang keempat ada keterlibatan tokoh Katolik dalam perjuangan bangsa. Tokoh awam Katolik seperti I.J. Kasimo, Ignatius Joseph Maguwijaya, dan lainnya aktif dalam politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi-organisasi Katolik seperti Pemuda Katolik itu mulai terbentuk dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Poin kelima, gereja menyesuaikan diri dengan semangat nasionalisme. Bangsa Indonesia mulai digunakan dalam pengajaran agama dan liturgi. Nah, meskipun belum penuh seperti pasca Konsili Vatikan II. Sekolah-sekolah Katolik berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Gereja mulai mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri dan lebih mengembangkan kader lokal. Kemudian di sini ada peran gereja Katolik dari pewartaan ke mitra bangsa. Gereja Katolik menempatkan diri sebagai mitra bangsa dalam membangun Indonesia merdeka, bukan institusi asing. Perjuangan umat Katolik saat itu mencerminkan identitas ganda seperti pada ajaran iman dan setia pada tanah air. Nah, masa revolusi kemerdekaan adalah momen pembentukannya jati diri Gereja Katolik Indonesia. Dari sebuah institusi yang dianggap asing, gereja mulai tumbuh menjadi gereja lokal yang aktif dalam perjuangan bangsa, berakar di tanah air dan dipimpin oleh putra-putri bangsa sendiri. Sekian tentang penjelasan Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.